Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita semua bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian bersamamu Bapa. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku rasakan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita katakan kembali, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Selanjutnya, votum dan salam akan dipimpin oleh Saudara Nikolas Evan Setiawan. Ibadah di minggu keempat bulan Oktober tahun 2021 ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Amin, amin, amin. 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 Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Karin Natalia yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Karin. Terima kasih Saudara Nikolas Evan Setiawan. Kita akan masuk ke dalam pembacaan warta yang akan dibacakan oleh Saudari Irma Meliani. Dipersilakan kepada Saudari Irma. Selamat pagi semua, saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 24 Oktober 2021. Happy birthday tanggal 24 Oktober 2021 kepada Ibu Kartika Puspasari dan Ananda Melati Aliciana Manurung. Tanggal 27 Oktober 2021 kepada Saudara Adi Santoso. Rapat Jemaat GKMI Pengharapan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu 31 Oktober 2021 akan diadakan rapat jemaat. Mohon kesediaan jemaat untuk mengikuti rapat yang akan dilakukan secara online. Training media ibadah. Akan diadakan training persiapan dan pelaksanaan ibadah online menggunakan Zoom dan OBS selama 3 kali pertemuan di tanggal 6, 13, dan 20 November 2021. Bagi jemaat yang ingin bergabung dapat menyiapkan perangkat pribadi dan mendaftarkan ke Monika atau Senja paling lambat 1 November 2021. Warta Komisi Anak GKMI Pengharapan. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Untuk ibadah minggu depan akan diadakan pukul 11 melalui Zoom. Warta Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Rangkaian ibadah Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 akan dilaksanakan selama bulan Desember dengan tema Deeper in Love with You. Untuk kegiatan tersebut diperlukan dana sebesar 25 juta dengan rincian sebagai berikut. Keperluan drama 6 juta, dekorasi 2.500.000, lukis dan cetak stiker 1 juta, persembahan kasih 7.500.000, hadiah-hadiah 2.500.000, souvenir 4 juta, lain-lainnya 1.500.000. Total kebutuhan dana 25 juta. Bagi jemaat yang
ingin mendukung dapat mengirimkan persembahan ke rekening 54403 30489 atas nama GKMI Pengharapan JKT YAY dengan memberikan keterangan dana Natal. Selanjutnya, warta akan diberitakan melalui video. Untuk ibadah selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Karin Natalia. Terima kasih Saudari Irma Meliani yang sudah membacakan warta jemaat. Kita akan masuk ke dalam waktu doa. Mari kita mengangkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Elisa Senja. Dipersilakan kepada Saudari Elisa Senja. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan, sebab namamu kudus-kudus sehingga kami senantiasa menyembahmu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sekali lagi di hari ini kami diberikan waktu, kesempatan, serta hati untuk mau dan bisa untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah umum GKMI Pengharapan. Kami serahkan Tuhan setiap pelayan-Mu. Kami serahkan setiap pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai setiap lidah, bibir, serta hati mereka untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap pelayan yang Tuhan mau pakai. Sekalipun di balik setiap persiapan, di balik setiap diri, setiap pelayan, ada hal-hal yang mungkin belum baik. Tapi kami bersyukur Tuhan yang mau pakai kami. Tuhan yang mau pakai setiap pelayan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini rindu Tuhan. Berdoa bagi setiap keluarga-keluarga jemaat di GKMI Pengharapan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus pakai setiap keluarga-keluarga ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami serahkan setiap relasi di dalam keluarga-keluarga GKMI Pengharapan ini Tuhan kepadamu. Biarlah kasih, biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera, serta saling mengasihi terus ada di antara setiap keluarga, di antara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa bagi jemaat-jemaat GKMI Pengharapan yang sudah lanjut usia. Kami serahkan Ibu Suraji, kami serahkan Ibu Toyah, serta Ibu Enita dan Bapak Indarto, Bapak dari Bapak Handi dan Bapak Hadi Sudarto yang saat ini sedang kurang sehat Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan kesehatan mereka dan Tuhan yang tolong melalui obat-obatan serta keluarga yang merawat, semakin hari mereka senantiasa makin pulih kesehatannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang saat ini tengah studi maupun bekerja di luar kota ataupun luar negeri. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang bekerja harian, bekerja secara bulanan ataupun memiliki usaha sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi melalui setiap pekerjaan mereka, melalui setiap usaha yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi keluarga maupun bagi setiap karyawan dan juga lingkungan sekitar mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program, kegiatan, dan kerinduan hati kami di dalam kehidupan bergereja. Salah satunya yaitu persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo, Lampung, dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Biarlah Tuhan yang berkati setiap majelis serta panitia pendewasaan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi dan Tuhan yang pimpin dalam setiap persiapannya. Kami juga serahkan setiap pembangunan kantor sinode GKMI Tuhan yang tengah berjalan sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang cukupkan setiap materi, Tuhan yang berkati setiap pengerja, Tuhan juga yang pakai. Biarlah GKMI menjadi perantara pemberitaan tentang Tuhan bagi setiap pengerja-pengerja di dalam pembangunan kantor sinode ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan para pemimpin bangsa, dari presiden, para menteri, gubernur, dan jajarannya sampai dengan jajaran yang terendah. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pakai setiap pejabat-pejabat-Mu ini Tuhan untuk menjadi perantara berkat Tuhan, menjadi pengambil kebijakan yang dengan hikmat Tuhan, mengambil setiap kebijakan bagi bangsa kami. Dan juga Tuhan, kami serahkan setiap aparat keamanan. Biarlah Tuhan yang terus urapi, tolong mereka dan pimpin mereka dalam mengerjakan setiap tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia. Supaya kiranya Tuhan, setiap
masyarakat saling mau menghargai, saling peduli satu sama lain, dan melihat bahwa kerukunan itu adalah hal yang penting di antara kehidupan bermasyarakat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang saat ini terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Biarlah makin hari Tuhan yang pulihkan. Tuhan, kami juga serahkan untuk penerapan PPKM yang saat ini sedang diberlakukan. Biarlah Tuhan yang berkati setiap masyarakat. Kami bersyukur Tuhan kalau kondisi pandemi COVID di bangsa kami sedikit-sedikit mulai menurun. Biarlah Tuhan yang makin hari makin perbaiki, dan Tuhan yang pulihkan kembali bangsa kami. Dimulai dari masyarakat yang sadar bahwa pentingnya memperhatikan kesehatan secara pribadi, mau untuk divaksinasi, dan juga memperhatikan setiap protokol-protokol kesehatan terkait COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang berkati setiap rumah sakit yang menampung pasien-pasien. Tuhan berkati setiap tenaga medis yang tengah mengerjakan setiap pelayanan mereka di dunia kesehatan. Biarlah Tuhan yang berikan kesehatan, kesanggupan, kekuatan, serta hati yang mau melayani dan hati yang mengasihi setiap pasien-pasien ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai, biarlah setiap pejabat-pejabat ataupun instansi yang bergerak dalam bidang ini dihindari Tuhan dari keinginan menguasai setiap uang yang ada, serta keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Biarlah Tuhan yang berikan hati kepada setiap bagian-bagian yang mengerjakan infrastruktur ini Tuhan, hati yang mau mengerjakan semua untuk kepentingan masyarakat. Tuhan Yesus, kami juga teringat saudara kami, adik kami, anak kami Tuhan, Fitri yang baru saja mengalami duka bahwa ibunya meninggal dunia Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan Fitri kekuatan, Tuhan yang berikan Fitri iman, Tuhan yang berikan Fitri damai sejahtera dalam hatinya sekalipun di dalam duka. Tuhan yang pakai Fitri untuk terus menjadi berkat bagi keluarganya, dan boleh Tuhan pakai untuk melayani keluarganya di tengah duka ini. Tuhan juga berkati Pak Edi serta keluarga Ibu Hana yang akan berangkat untuk mengunjungi. Biarlah Tuhan yang sertai perjalanan mereka. Ya Tuhan Yesus, ini dia setiap doa, kerinduan, ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Saat ini aku ajak Bapak Ibu semua untuk menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Saudara Karin yang memimpin ibadah hari ini. Terima kasih kepada Saudari Elisa Senja yang sudah memimpin doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudara Nicholas Evan Setiawan. Seperti Rosa rindu sungaimu. Seperti hati kita semua, masing-masing dari kita yang terus rindu dan haus akan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian seperti Rosa rindu.
persiapan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Ibu Rita. Dipersilakan kepada Ibu Rita. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Bapa, bila pagi hari ini kami boleh menikmati akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan dalam ketenangan di tengah-tengah kecemasan dunia ini. Ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Khususnya pagi hari ini Bapa, kami boleh duduk diam untuk menikmati firman Tuhan yang hidup. Engkau yang sudah mengurapi, memberkati, menyertai hamba-Mu, Saudara Nikolas, dalam segala persiapan yang dilakukan. Kiranya dengan hikmat Tuhan pula, hamba-Mu boleh menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kami. Berilah kami pengertian sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu, dan teguhkanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini bertema waktu untuk bergerak, diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Nikolas. Ya, terima kasih kepada Bu Rita yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Ibu Rita tadi dengan tema waktu untuk bergerak. Kita akan melanjutkan perenungan kita dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Tapi hari ini kita akan bersama-sama belajar khususnya dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca dari Kompas TV pada Kamis 2 September 2021. Ada sebuah berita yang dengan judul seperti ini, Bapak Ibu, waspada kesenjangan dan kemiskinan akibat pandemi. Nah, dalam berita itu disampaikan bahwa ada kenaikan jumlah atau angka kemiskinan di negara kita Indonesia. Dari Maret 2019 sampai Maret 2021, ada kenaikan yang cukup signifikan Bapak Ibu kalau kita lihat. Dari angka 25,14 juta di Maret 2021 ini naik menjadi 27,54 juta. Kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, ini angka kenaikan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bersyukur di bulan-bulan ini kita melihat bahwa pandemi semakin membaik gitu ya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa angka kenaikan tingkat positif juga semakin menurun dan di mana-mana rumah sakit juga semakin kosong gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu hal yang mungkin kita jarang perhatikan dan atau mungkin kita lupakan selama ini ketika kita menghadapi masa-masa pandemi ini, yaitu angka kemiskinan. Satu hal yang seringkali kita lupa, karena mungkin sebagian besar dari kita saat yang ada di tempat ini tidak berada dalam bagian itu.
Sebagian besar dari kita, meskipun di masa pandemi mungkin kita masih bisa makan, kita masih punya rumah, kita masih punya kehidupan yang layak. Nah, jujur ketika saya membaca satu berita ini, cukup menohok hati saya, karena saya adalah salah satu orang yang jarang memperhatikan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga mau melontarkan satu pertanyaan ini bagi kita semua. Selama masa pandemi ini, kira-kira seberapa banyak kita memikirkan orang lain? Seberapa sering kita memikirkan orang lain? Apakah selama masa pandemi ini dari awal tahun 2020 hingga pertengahan atau bahkan menuju akhir 2021 ini, seberapa banyak kita memikirkan orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini tidak perlu kita jawab sekarang, tidak perlu kita jawab secara langsung, nggak perlu Bapak Ibu juga ngomong ke saya, cukup kita renungkan dalam hati kita, dan saya berharap selama perenungan firman Tuhan hari ini kita bisa sama-sama merenungkan, merefleksikan satu pertanyaan ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, salah satu ciri yang menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan adalah ketika kita menanggalkan segala keakuan dalam diri kita dan menyerahkan diri kita untuk memikul salib kita dan mengikut Kristus. Inilah yang menjadi pembeda antara kita, para pengikut Kristus, dengan orang-orang yang tidak percaya. Bapak Saudara, minggu lalu Evangelis Lamsihar menyampaikan bahwa Injil kebenaran akan memperhadapkan seseorang kepada dua respons. Respons yang pertama adalah orang-orang yang terusik hatinya lalu menerima Injil kebenaran itu dan bertobat. Orang-orang yang mau menanggalkan segala keakuan dalam diri mereka, menyerahkan dirinya dan memikul salib serta mengikut Kristus. Dan yang kedua, respons yang kedua adalah orang-orang yang terusik hatinya, tapi memilih untuk menolak Injil itu dan tetap hidup dibelenggu dalam dosa. Hal ini dapat dengan jelas kita lihat juga dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terdapat dua respons dari orang-orang Yahudi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Silas di kota Tesalonika. Beberapa orang Yahudi yang percaya kepada Injil keselamatan, mereka mulai bertumbuh menjadi gereja di Tesalonika, dan kita sudah bersama-sama mendengarkannya dalam khotbah minggu lalu. Nah, tapi orang-orang yang menolak kebenaran ini mulai mengadakan keributan dan mengacau kota. Ini mungkin jadi satu gambaran ya, bagaimana situasi yang terjadi di gereja Tesalonika pada waktu itu. Jadi ketika Paulus memberitakan tentang Injil kebenaran, ketika Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja segala Raja, ada dua respons yang terjadi. Respons yang pertama adalah orang-orang yang percaya dan menjadi cikal bakal dari gereja di Tesalonika, dan respons yang kedua adalah respons dari orang-orang yang menolak. Nah, kita mau lihat bagaimana respons mereka. Dikatakan dalam ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk memperhadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Sederhananya, orang-orang Yahudi yang nggak percaya terhadap Injil yang diberitakan oleh Paulus, mereka menjadi iri hati dan bahkan mereka minta bantuan kepada preman-preman pasar, Bapak Ibu Saudara. Wah, ini benar-benar sebuah hal yang cukup menghebohkan, Bapak Ibu Saudara. Mereka berusaha mempengaruhi orang banyak pada waktu itu untuk melawan orang-orang Kristen. Dan orang banyak yang terhasut itu kemudian mendatangi rumah Yason. Nah, Yason ini siapa? Memang tidak dijelaskan dengan detail, dengan lengkap. Tapi kita bisa melihat bahwa Yason ini adalah orang percaya atau orang Kristen yang menampung Paulus dan Silas. Dan kita bisa lihat bahwa Yason ini kemungkinan besar adalah orang yang cukup kaya ya begitu Bapak Ibu, karena dia bisa menampung Paulus dan Silas dan dia punya posisi yang cukup signifikan mungkin di kota Tesalonika itu.
Nah, ketika orang banyak itu berusaha mencari Paulus dan Silas di rumah Yason, mereka tidak bisa menemukan jejak para rasul. Mereka tidak bisa menemukan jejak dari Paulus dan Silas. Akhirnya, karena mereka bingung mau ngapain, mereka menangkap Yason dan beberapa saudara lainnya, beberapa orang Kristen lainnya, dan kemudian menyeret mereka ke hadapan para penjabat kota. Bapak Saudara, dakwaan yang orang-orang Yahudi di Tesalonika waktu itu sampaikan kepada Paulus senada dengan dakwaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus ketika Yesus diperhadapkan pada Pontius Pilatus. Jadi apa yang mereka sampaikan, dakwaan atau hasutan yang mereka sampaikan tentang Paulus, itu senada dengan apa yang orang-orang Yahudi atau mahkamah Yahudi sampaikan kepada Yesus. Jadi dakwaannya itu sama, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di slide yang selanjutnya. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, Alkitab dengan jelas mencatat demikian. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Mereka menggunakan kata-kata hasutan yang sama dengan yang dipakai oleh Mahkamah Agama Yahudi di hadapan Pilatus pada pengadilan Yesus Kristus sekitar 20 tahun sebelumnya di Yerusalem. Mereka berkata bahwa Paulus dan Barnabas menyatakan kalau Yesus adalah Raja Agung untuk membuat semua orang tunduk kepadanya. Nah, tentu perkembangan yang demikian ini sangat diperhatikan oleh Kekaisaran Romawi, Bapak Ibu Saudara. Karena ini tuduhan yang sangat serius dan mengguncang keberadaan terdalam dari Kekaisaran Romawi. Akan tetapi, orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada waktu itu sudah menyelewengkan kebenaran tentang Yesus, Sang Raja Rohani itu. Mereka sudah menjadikan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu menjadi pemberontak yang berbahaya. Jadi seorang yang ingin bertindak melawan rakyat. Apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu? Perkataan mereka sebagian benar, tapi tidak benar sepenuhnya. Memang benar bahwa Yesus adalah raja dari segala raja. Dia adalah raja yang agung, dan dia yang nantinya akan memerintah seluruh dunia ini. Tetapi apa yang mereka sampaikan itu juga bernada hasutan untuk membuat Kekaisaran Romawi atau penguasa pada waktu itu mereka menjadi panik begitu Bapak Ibu, karena merasa ini ada satu pihak yang ingin mengguncang kekuasaan kita begitu. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu, karena didorong oleh rasa khawatir, oleh rasa yang ketakutan, kegentaran, atau ada rasa tidak aman di dalam diri mereka, penguasa Romawi pada akhirnya terhasut begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan untuk meredakan kemarahan orang banyak pada waktu itu, mereka kemudian menjatuhkan denda yang sangat besar kepada Yason sebelum dibebaskan. Jadi untuk mengambil langkah yang aman pada waktu itu, penguasa Romawi untuk meredakan kemarahan orang banyak juga, mereka kemudian menjatuhkan denda yang sangat besar kepada Yason sebelum dibebaskan dan meminta supaya Yason menyuruh Paulus dan Silas segera pergi dari kota itu, supaya tidak ada lagi keributan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagaimana Mahkamah Agama Yahudi pada waktu itu iri kepada Tuhan Yesus, sebenarnya sama juga, demikian juga orang-orang Yahudi di Tesalonika iri kepada Paulus. Kenapa? Karena pada waktu Paulus datang ke Tesalonika, banyak orang-orang Yahudi yang terhormat, banyak orang-orang yang awalnya beragama Yudaisme, pada akhirnya mulai mengikuti ajaran Paulus dan menjadi orang Kristen. Banyak orang-orang yang awalnya pergi ke sinagog, awalnya mereka beribadah dengan rajin, awalnya mereka mungkin memberikan kontribusi yang besar kepada agama Yudaisme. Pada akhirnya mereka berpaling kepada Paulus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menjadi orang-orang Kristen. Nah, itulah sebabnya orang-orang Yahudi di Tesalonika begitu marah. Bukan karena ajaran Paulus yang salah sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka marah karena kepentingan mereka terganggu oleh Paulus. Kepentingan mereka untuk memiliki jemaat yang banyak di bawah mereka tuh jadi terganggu. Yang awalnya agama Yudaisme itu jadi agama yang besar.
Tapi karena ada Paulus yang berusaha memberitakan agama yang baru, ajaran yang baru, dan banyak orang yang akhirnya menjadi orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi pada waktu itu menjadi terganggu karena mereka merasa ini mau merebut ini ya jemaat kita, bisa dibilang mungkin begitu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau dikondisikan di zaman sekarang, itu kayak orang-orang yang merasa kayak jemaat mereka direbut oleh gereja lain gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi tentu ini konteksnya berbeda karena ini antara agama Yahudi atau Yudaisme dengan kita orang-orang Kristen. Nah, karena itulah orang-orang Yahudi pada waktu itu berusaha mempengaruhi orang banyak dan berharap supaya mereka bisa mempengaruhi pandangan umum yang ada di sekitar mereka, termasuk pandangan dari penguasa-penguasa Romawi untuk melawan orang-orang Kristen. Ini satu hal yang unik sebenarnya Bapak Ibu Saudara, karena pada waktu itu populasi orang Kristen di Tesalonika masih sedikit kan ya Bapak Ibu Saudara. Ini masih gereja kecil. Tapi sebegitu mereka merasa terdesak, sebegitu mereka merasa kayak wah kita harus melenyapkan orang-orang Kristen ini. Padahal jumlahnya masih sangat sedikit Bapak Ibu Saudara. Nah, dari bagian ini, dari ayat yang ke-5 sampai yang ayat yang ke-9, kita bisa melihat sebuah kontras Bapak Ibu Saudara. Apa kontrasnya? Kontrasnya adalah pada waktu itu orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, mereka tuh rela menolak Tuhan Yesus demi mengejar kepentingan pribadi mereka. Sedangkan orang-orang yang percaya rela mengabaikan kepentingan mereka sendiri, mengabaikan kepentingan pribadi mereka karena mereka telah menerima Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Orang tidak percaya, mereka memilih untuk menolak Yesus demi mengejar kepentingan pribadi mereka. Sedangkan orang percaya rela mengabaikan kepentingan pribadi mereka karena menerima Yesus. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena kalau kita lihat pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, mereka sebenarnya bukan menganggap bahwa ajaran Paulus itu salah, bukan. Kenapa pada waktu itu mereka merasa terdesak oleh orang-orang Kristen? Karena mereka merasa bahwa ini awalnya agama Yudaisme yang sudah menjadi agama yang besar dan mungkin dalamnya ada nepotisme, ada korupsi dan lain-lain. Kita tidak tahu pada waktu itu seperti apa. Dan mereka merasa bahwa kepentingan pribadi mereka terganggu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mereka rela menolak Injil atau menolak Yesus sendiri demi mengejar kepentingan pribadi mereka. Sedangkan orang percaya yang pada bagian ini secara khusus dicontohkan melalui Yason, begitu ya Bapak Saudara. Yason rela mengabaikan kepentingan pribadinya. Yason rela bahkan pada waktu itu untuk ditangkap, bahkan mungkin ya pada waktu itu dia juga dianiaya, dipukulin demi menjaga Paulus dan Silas, demi imannya kepada Yesus. Memang tidak secara jelas atau tidak secara detail dijelaskan dalam bagian yang kita baca. Tapi kita bisa melihat bahwa pada waktu itu, Yason rela mengabaikan segala kepentingan pribadinya, entah itu harta, kekuasaan, dan apapun yang ia miliki, demi menjaga imannya kepada Kristus, demi menjaga Paulus dan Silas yang merupakan orang-orang yang mengenalkan dirinya kepada Yesus. Ketika pada waktu itu orang-orang Yahudi ingin menghasut penguasa Romawi dan mengajarkan ajaran yang salah tentang Kristus, Yason menjelaskan bahwa rancangan orang-orang Kristen atau ajaran dari orang-orang Kristen itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan politik. Bahkan Yason dengan berani memberikan jaminan kepada para pemimpin kota, kepada penguasa Romawi, bahwa berita yang diajarkan Paulus dan Silas itu nggak pernah bersifat untuk menghasut orang-orang untuk memberontak. Inilah satu upaya yang dilakukan oleh Yason, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika membaca bagian firman Tuhan hari ini satu bagian yang singkat, cuma berapa ayat ya Bapak Ibu, dari ayat 5 sampai ayat yang 9. Tapi kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita bisa belajar banyak hal dari satu bagian ini. Saya ingin membagikan satu kutipan bagi kita semua. Sebuah kutipan dari Jared Wilson. Ini orangnya saat ini sudah meninggal karena bunuh diri kalau Bapak Ibu mengikuti beritanya pada waktu itu. Jadi Jared Wilson mengatakan demikian.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya, saya terjemahkan secara bebas mungkin seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak gereja lokal atau banyak gereja-gereja telah berhenti menjadi penjala manusia dan malah menjadi penjaga akuarium. Banyak gereja-gereja telah berhenti menjadi penjala manusia dan malah menjadi penjaga akuarium. Nah, mungkin kita bingung ya Bapak Ibu Saudara waktu kita membaca satu kutipan ini. Nah, tapi apa yang ingin dikatakan adalah banyak gereja-gereja saat ini yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Mereka fokus dengan apa yang ada dalam gereja kita. Apa yang ada di gereja mereka, maaf. Mereka ngurusin ini, itu. Mereka ngurusin perbaikan gedung mungkin. Mengurus sarana prasarana. Mengurus acara-acara besar. Tapi mereka lupa untuk memberitakan Injil keluar. Mereka terlalu sibuk dengan apa yang ada di dalam gereja mereka. Mereka terlalu sibuk dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka terlalu sibuk dengan kepentingan mereka sendiri, dengan kesenangan mereka sendiri. Tapi mereka lupa untuk memberitakan Injil keluar. Mereka lupa bahwa banyak orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan Kristus, yang masih membutuhkan keselamatan, yang masih membutuhkan Injil kebenaran itu. Dan pada akhirnya mereka bukan menjadi penjala manusia, tapi sekedar menjadi penjaga akuarium. Karena mereka hidupnya di dalam akuarium itu saja Bapak Ibu dan gak mau keluar. Nah Bapak Ibu, kutipan ini menjadi satu ingat-ingatan buat kita. Apakah kita juga sebagai gereja Tuhan selama ini hanya menjadi penjaga akuarium? Yang hanya berkutat terhadap gereja kita sendiri. Yang hanya mengurusi ini itu yang bawa. Mungkin sebetulnya kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan ini penting gak ya? Mungkin Tuhan jawab, itu sebenarnya gak terlalu penting. Jauh lebih penting untuk memberitakan Injil keluar, gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah artinya kita nggak perlu mengurus gereja kita? Apa artinya kita nggak perlu memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik dengan jemaat-jemaat, dengan saudara-saudari yang ada di dalam gereja kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi satu kutipan ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita terlalu berfokus dengan apa yang ada di dalam. Kita terlalu berfokus dengan diri kita sendiri, sampai-sampai kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi penjala manusia. Bukan sekedar menjadi penjaga akuarium, bukan sekedar menjadi penjaga gereja. Tuhan Yesus gak pengen supaya gereja kita menjadi semakin besar secara gedung. Semakin besar secara fisiknya aja. Tuhan Yesus gak pengen, oh gereja kita bagus, mobilnya banyak, peralatannya bagus-bagus, oh musiknya bagus, oh medianya bagus. Tuhan Yesus gak pengen kita menjadi gereja yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ingin supaya kita juga boleh pergi keluar, menyaksikan Kristus itu sendiri, menjadi pemberita Injil, supaya banyak orang-orang yang saat ini mungkin membutuhkan Kristus, mereka boleh mengenal Kristus melalui kita. Sehingga gereja ini menjadi besar. Bukan sekedar gedungnya saja, bukan sekedar bangunannya saja, tapi secara imannya juga. Semakin banyak orang-orang yang mengenal Kristus secara benar. Bapak Saudara, sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang meninggalkan keakuan dalam diri kita dan mau menyerahkan diri untuk memikul salib dan mengikut Kristus? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Jadi orang-orang Kristen, jadi pengikut Kristus yang maunya hidup nyaman aja. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Kita merasa, oh ya udah, yang penting aku ke gereja tiap minggu. Yang penting aku pelayanan. Yang penting aku ikut ibadah-ibadah. Yang penting aku aktif di gereja. Itu sudah cukup. Apakah benar seperti itu, Bapak Saudara? Mungkin selama ini dalam hati kita merasa ada satu kegelisahan bahwa Tuhan pengen kita untuk melakukan satu hal yang lain. Tuhan pengen kita untuk menjadi saksi-saksinya. Tapi karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman itu, pada akhirnya kita cuma sekedar menjadi penjaga akuarium. Kita cuma sekedar menjadi penjaga gereja. Yang hidupnya cuma mau mencari kenyamanan dan tidak mau menderita demi Kristus. Bapak Saudara, pada waktu saya menyiapkan perenungan firman Tuhan ini, saya membaca sebuah artikel dari The Gospel Coalition
Jadi judul artikelnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin keju yang hangus dan percakapan tentang Injil begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, apa isi artikelnya? Nah, waktu saya baca ini di Instagram, saya tertarik melihat judulnya Bapak Ibu Saudara. Kok judulnya seperti ini? Emang apa hubungannya keju yang hangus sama percakapan tentang Injil? Nah, waktu saya baca ternyata ini merupakan sebuah artikel tentang kesaksian seseorang akan pertobatan ayahnya yang menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu itu dia menceritakan beberapa tahun yang lalu pada waktu ayahnya masih kuliah mengambil S3 doktoral begitu ya Bapak Ibu di sebuah kota di Amerika. Jadi ayahnya ini dalam satu angkatan itu cuma beberapa orang dan nggak terlalu banyak. Karena yang namanya S3 ya Bapak Ibu ya, doktoral. Doktoral tentang kimia lagi, susah Bapak Ibu Saudara. Jadi ayahnya mengambil S3 tentang kimia. Dan pada waktu itu cuma ada beberapa temannya satu angkatan. Tapi di dalam lingkaran pertemanannya itu cuma ada satu orang Kristen. Dan orang tersebut namanya Chris. Jadi dari sebagian besar teman-teman ayahnya ini, yang orang Kristen itu cuma satu. Dan namanya adalah Chris. Tapi Chris ini sangat, kepribadian dan kehidupan Chris ini sangat membekas bagi teman-temannya. Karena di dalam artikel ini dituliskan bahwa setiap hari, nggak setiap hari mungkin Bapak Ibu, tapi seringkali Chris ini mengajak teman-temannya, teman-teman kuliahnya untuk pergi ke rumahnya, sekedar untuk nongkrong begitu Bapak Ibu Saudara. Sambil minum kopi, sambil dibikinin roti bakar yang dikasih keju di atasnya. Nah, itulah sebabnya kenapa judulnya keju yang hangus gitu Bapak Ibu Saudara, karena ada tentang keju, roti bakar keju begitu ya dalam ceritanya ini. Jadi seringkali si Chris ini mengajak teman-temannya, termasuk ayah dari sang penulis artikel tadi, untuk nongkrong di rumahnya sambil mungkin belajar bersama, mengerjakan tugas bersama, sambil minum kopi dan makan roti bakar keju tersebut. Dan ini seringkali dilakukan oleh Chris, dan sambil dia istilahnya men-treat teman-temannya itu ya, atau menjamu teman-temannya itu, setiap kali dia ada kesempatan, Chris ini selalu memberitakan tentang Injil Tuhan. Dia selalu mengenalkan tentang siapa Yesus kepada teman-temannya. Karena memang di dalam satu angkatan itu yang orang Kristen cuma Chris. Dan orang-orang yang lain belum mengenal Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui mungkin satu hal yang simpel ya Bapak Ibu Saudara, mengajak temannya pergi ke rumah, dibuatin minuman hangat, sama dikasih roti bakar keju begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi melalui apa yang Chris lakukan secara konsisten dan terus-menerus ini, pada akhirnya ada beberapa temannya yang memutuskan untuk mengikut Yesus dan menjadi orang-orang Kristen. Dari satu angkatan itu ada 6 orang yang akhirnya mau menjadi orang Kristen. Dan salah satunya adalah ayah dari sang penulis artikel tadi. Dan herannya Bapak Ibu Saudara, dari 6 orang yang menjadi Kristen tadi, yang tetap sesuai sama jurusan mereka dalam jurusan kimia, kan mereka mengambil S3, doktoral kimia ya Bapak Ibu Saudara. Yang tetap sesuai dengan jurusan itu cuma satu, yaitu ayah dari sang penulis tadi. Yang 5 kemana? Yang 5 itu ada yang jadi pendeta, ada yang jadi guru, ada yang menjadi pengajar, dan semuanya ini 5 orang ini kerjaan mereka tuh malah berhubungan dengan gereja, dengan orang-orang Kristen gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu saya membaca ini saya benar-benar terkagum-kagum gitu Bapak Saudara. Wah, betapa luar biasanya berarti ya kehidupan dan karakter dari Chris ini. Sehingga dia bisa mempengaruhi ke-6 orang temannya. Bukan sekedar mau percaya jadi orang Kristen, bukan sekedar percaya kepada Yesus Kristus. Tapi mereka sampai mau menyerahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kembali diingatkan ketika membaca satu cerita ini, ya, satu kisah ini. Bahwa sebetulnya memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi Kristus itu nggak harus dilakukan dengan satu hal yang besar. Nggak harus dilakukan dengan satu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita berpikir, kita baru bisa menjadi saksi Kristus. Kita baru bisa memberitakan Injil Tuhan kalau kita jadi hamba Tuhan, seperti saya, seperti Pak Edi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin kita baru bisa memberitakan Injil Tuhan kalau kita sudah punya
pemahaman yang luas, pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Kalau kita nggak hafal Alkitab dari awal sampai akhir itu, kita nggak bisa memberitakan Injil Tuhan. Mungkin selama ini kita punya pemikiran seperti itu. Dan jujur, saya sendiri sebelum saya masuk sekolah teologi, saya juga punya pemikiran seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir bahwa, kalau misalnya pengen penginjilan, itu harus benar-benar tahu benar tentang firman Tuhan. Atau kalau enggak, saya harus jadi hamba Tuhan dulu, baru saya bisa penginjilan. Padahal faktanya apakah seperti itu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dari kisah yang tadi saya ceritakan, sebetulnya dengan satu hal yang kecil yang kita lakukan untuk orang lain, Tuhan juga bisa memakai itu menjadi sarana di mana kita memberitakan Injil kepada mereka. Kalau misalnya mungkin kita punya pembantu di rumah, atau kita punya babysitter gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin dengan kita memberikan mereka makanan, dengan kita mengajak mereka ngobrol, dan itu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Saya yakin bahwa ada kesempatan-kesempatan di mana Tuhan menggelisahkan hati kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Atau mungkin ketika kita sedang di dalam perjalanan pulang dari kerja begitu Bapak Saudara. Ketika kita sedang menuju ke rumah, terus kita melihat ada orang yang sedang berjualan. Terus dalam hati kita mungkin kita gelisah, Tuhan menggelisahkan hati kita dan kita pingin membantu orang tersebut dengan membeli jualan mereka. Terkadang dalam hal-hal kecil seperti itu, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya kita bisa menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga mereka, orang-orang yang awalnya belum mengenal Kristus itu bisa mengenal Kristus, Bapak Saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Yason dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Yason itu siapa sih Bapak Saudara? Yason ini seorang petobat baru bisa dibilang. Dia baru beberapa bulan mengenal Kristus. Pengetahuannya tentang Yesus, pengetahuannya tentang Injil itu belum banyak Bapak Ibu. Tapi bagaimana Yason bisa sedemikian nekatnya mau membela Paulus dan Silas, mau membela imannya, dan bahkan mau menjamin, mau melepaskan, mau mengabaikan segala kepentingan pribadinya demi Tuhan Yesus. Kenapa? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Karena dia mau benar-benar mengenal Kristus. Karena dia mau benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, maukah kita juga saat ini bergerak untuk memberitakan Injil Tuhan menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang mau bergerak untuk menyelamatkan ciptaannya? Tuhan kita yang begitu agung, Ia yang adalah Sang Pencipta dari dunia ini. Ia rela mau turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita. Ia rela mau bergerak dari zona nyamannya, dari tahtanya yang ada di surga, dan bahkan Ia rela menderita untuk menyelamatkan kita, ciptaannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tetap berada di dalam zona nyaman kita? Apakah kita masih mau berleha-leha, kita mau bersantai-santai? Apakah kita tetap mau menjadi penjaga akuarium yang nyaman-nyaman aja dalam gereja, tapi nggak mau keluar untuk memberitakan Injil, nggak mau keluar untuk mengenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus itu? Apakah kita mau tetap menjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Bukankah Matius pasal 28 ayat 19-20 mengatakan demikian? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini kepada kita, Ia juga mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi apalagi yang kita khawatirkan Bapak Ibu Saudara? Bukankah meskipun kita nggak punya pengetahuan yang hebat tentang firman Tuhan, meskipun kita nggak pandai berbicara, Tuhan juga tetap akan melengkapi kita. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang punya kekurangan. Musa tidak pandai berbicara. Lalu siapa lagi Bapak Ibu? Paulus juga punya kekurangan.
Paulus punya sakit yang ia derita dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mencabut duri dalam daging itu dalam dirinya. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang punya kekurangan. Tapi Tuhan tetap mau memakai mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Yang Tuhan minta dari mereka cuma satu, yaitu kemauan mereka, komitmen mereka untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah kita semua ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah menerima Roh Kudus itu dalam diri kita? Pertanyaannya, maukah kita menjadi saksi-saksi Kristus itu di dalam kehidupan kita? Maukah kita menanggalkan keakuan dalam diri kita, meninggalkan zona nyaman kita, dan menyerahkan diri untuk memikul salib, untuk menderita bagi Kristus, untuk mengikut Dia dalam kehidupan kita hari selepas hari. Seperti komitmen kemuritan yang setiap minggu kita bacakan. Maukah kita melakukan semuanya itu, Bapak Ibu Saudara? Izinkan saya untuk menutup perenungan firman Tuhan hari ini dengan satu ilustrasi, satu kejadian yang saya alami beberapa hari kemarin, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu kemarin, sore-sore setelah selesai jam kantor gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya pergi keluar karena lapar Bapak Ibu. Biasa anak muda, biasa jam sore, jam 4, jam 5 tuh mulai lapar kan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi waktu itu saya lapar tuh, saya pengen cari camilan lah keluar gitu. Siang saya udah makan Bapak Ibu Saudara. Jadi siang udah dikasih makanan, dikasih ayam bakar sama Pak Yunus. Yang belum coba bisa coba Bapak Ibu Saudara. Jadi sebetulnya perut udah terisi, cuma ya namanya mungkin cowok gampang lapar begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sore-sore itu saya lapar terus pengen cari cemilan. Ya udahlah saya keluar cari cemilan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya pergi ke satu tempat beli gorengan Bapak Ibu Saudara. Harga gorengannya berapa? Harganya 20.000 Bapak Ibu Saudara. Buat harga camilan ya lumayan ya sebetulnya Bapak Ibu Saudara, 20.000 gitu ya. Nah waktu saya beli camilan ini, waktu nunggu mbak-mbaknya lagi goreng gitu Bapak Ibu Saudara, saya lihat ke kanan kiri, saya lihat di belakang saya, karena tempatnya tuh di pinggir jalan, jadi banyak orang lalu lalang kan begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu saya menunggu tuh ada seorang pemulung, bapak-bapak pemulung yang sedang mengais sampah gitu Bapak Ibu, mengais botol plastik, mengais kardus. Dan di belakang bapak pemulung ini ada satu anaknya. Anaknya masih kecil Bapak Ibu Saudara. Mungkin masih berapa tahun begitu ya. Tapi dia sudah ikut bapaknya untuk bekerja. Jadi pemulung juga. Mereka berdua sama-sama membawa karung gitu ya untuk membawa sampah-sampah itu. Nah tapi satu hal yang saya lihat lah, anak kecil ini meskipun kerjaannya mulung sampah gitu Bapak Ibu Saudara, dia tuh masih bisa tertawa. Dia bisa ceria, ketawa-ketawa, bahkan waktu itu karena dia kasihkan bermain mungkin Bapak Ibu Saudara, bapaknya manggil, "Dek, cepetan." Karena waktu itu mungkin sudah sore juga, jadi mereka harus cepat pulang untuk makan di rumah juga. Ya belum tahu juga apakah mereka ada makanan atau enggak. Waktu saya melihat mereka Bapak Ibu Saudara, dalam hati ini saya merasa kayak seperti Tuhan menggelisahkan hati saya. Saya mikir Bapak Ibu Saudara, ini saya beli cemilan harganya 20.000. Nah mereka, kalau 20.000 itu mereka pakai untuk makan. Mungkin mereka bisa makan malam Bapak Ibu Saudara, meskipun mungkin makanannya makanan yang biasa. Tapi saya, 20.000 saya pakai cuma buat camilan doang. Yang kalau ditanya lagi, saya kenyang nggak ya? Sebenarnya saya masih kenyang, karena siang saya sudah makan kan. Dan saya beli camilan itu cuma karena pengen. Dan hati saya begitu gelisah, saya bingung kayak, terus Tuhan pengen saya ngapain nih? Terus sempat terpikir di sebelah tuh ada warteg Bapak Ibu Saudara, saya pengen beli makanan buat mereka. Tapi kayak galau, ragu Bapak Ibu, beli nggak ya? Sampai akhirnya mereka menjauh begitu Bapak Ibu Saudara. Cukup jauh, udah mungkin berapa ratus meter gitu. Dan setelah mereka menjauh, cemilan saya udah selesai juga. Waktu saya terima cemilan itu dari mbak-mbaknya, hati saya sangat gelisah, nggak tenang begitu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya memutuskan, saya langsung lari ke warteg sebelah, langsung beli makanan. Saya belinya langsung 2 porsi begitu Bapak Ibu, karena untuk bapak dan anaknya tadi. Saya berharapnya saya bisa mengejar mereka dan memberikan makanan itu untuk makan malam mereka.
Hati saya deg-deg karena takut gak ketemu Bapak Ibu Saudara. Saya langsung putar balik, langsung cari Bapak itu sama anaknya. Dan saya bersyukur saya akhirnya ketemu sama mereka. Saya kasih makanan itu untuk mereka. Dan mereka bilang, oh terima kasih Dek, terima kasih. Karena itu mungkin jam makan malam dan mereka mungkin belum beli makanan juga ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya kasih itu, hati saya sangat tenang. Yang awalnya hati saya gelisah, saya jadi tenang Bapak Ibu Saudara. Saya jadi mikir, Tuhan ini apa artinya sih Tuhan? Padahal cuma sebungkus nasi gitu ya. Tapi betapa ini bisa membuat mereka begitu bersuka cita. Sedangkan saya tiap hari bisa makan enak. Bahkan dikasih makanan dari Bapak Ibu Saudara gitu. Saya nggak perlu mikir hari ini mau makan apa, duitnya dari mana. Tapi seringkali saya masih mengeluh sama Tuhan. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan hari ini, saya jadi sadar Bapak Ibu Saudara. Bahwa sebetulnya ketika kita ingin, ketika mau, kita punya niatan untuk menolong orang lain, kita bisa melakukannya. Dan pada waktu itu mungkin yang saya lakukan cuma sekedar memberi makanan, tapi belum sempat memberitakan Injil Tuhan kepada mereka. Tapi bukankah hal yang paling berbeda dari kita orang-orang Kristen adalah bagaimana kita mengasihi orang lain tanpa pandang bulu? Bagaimana kita mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan bukankah sebenarnya memberitakan Injil Tuhan itu dimulai dengan satu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan seringkali, kenapa kita susah melakukan itu cuma sekedar masalah niatan, masalah kemauan Bapak Ibu Saudara. Semakin lama kita berpikir, semakin lama kita bernegosiasi dengan hati kita, hampir pasti jawabannya tidak jadi Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah mengalami, pada waktu itu pernah ingin memberi kepada pengemis, tapi saya terlalu lama negosiasi dalam hati saya. Terlalu lama ragu-ragu, sampai akhirnya saya malah nggak jadi kasih uang itu untuk pengemisnya. Karena pengemisnya entah nggak tahu udah kemana begitu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk saat ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau menjadi saksi-saksi Kristus, yang mau memberitakan Injil Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injilnya, marilah kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tapi, kalau misalnya kita cuma bisa melakukan satu kebaikan untuk orang lain, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan untuk mereka. Dan bukankah banyak orang-orang di dalam Alkitab juga yang mereka menjadi percaya, yang mereka menjadi pengikut Kristus karena satu hal kecil yang mungkin orang lain lakukan kepada mereka. Karena itu mari saya mau mengajak kita semua. Sudahkah kita bergerak menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang semakin hancur ini? Sudahkah kita bergerak beranjak dari zona nyaman kita dan melangkah keluar menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang semakin hancur ini? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah diberitakan. Kiranya Engkau boleh menolong setiap kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh bukan sekedar mendengarkan saja, tapi juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah, tapi tolonglah kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini, melalui apapun yang kami lakukan, melalui kehidupan kami, bahkan melalui kebaikan-kebaikan kecil yang kami lakukan kepada sesama kami. Kami rindu agar melalui hal-hal itu, orang-orang lain bisa melihat Kristus berada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Saudari Karin Natalia yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan Karin. Terima kasih kepada Saudara Nicholas Evan Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus,
Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Dengan lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Bangkit, suka nama Yesus. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh Saudara Nicholas Evan Setiawan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai anggota dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala masa dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa berkat dan doksologi akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Jemaat silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.